Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini 27 Oktober kita masih dianugerahkan oleh Allah nikmat sehat wal afiyah, sehat jasmani dan rohani, zahir dan batin, iman dan Islam. Mudah-mudahan senantiasa kita jaga dan terjaga hingga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kebutuhan ruhaniyah kita agar senantiasa diberikan nutrisi keimanan lewat apa? Ta'lim, lewat belajar. Karena apa? Belajar, hadir di majelis ilmu itu bisa menambah keimanan. Jadi bukan hanya sekedar mencari keutamaan fadilah pahalanya saja, tapi juga benar-benar memetik ilmu apa yang ada di dalam majelis ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'dahu Allahu khairan lahu min umurid dunya 7,000 sanah siyama nahariha wa qiyama layaliha makbulan ghairu mardudin. Kata Nabi, siapa yang datang ke majelis ilmu, mempelajari satu bab ilmu yang ia mendapat manfaat dengan ilmu tersebut dalam urusan akhiratnya atau dunianya, a'tahullahu khairan, maka Allah akan memberikan orang tersebut kebaikan atau pahala kebaikan yang berupa umur, sekiranya dipanjangkan umurnya sampai 7,000 sanah. Tahu Pak jumlahnya Pak? 7,000 sanah, sampai 700 tahun dikasih kebaikan pahala. Kalau misalnya dipanjangkan umur itu sampai 700 tahun yang isinya kebaikan. Wah subhanallah. Siyaman hariha wa qiyamal layaliha, siangnya untuk puasa, malamnya untuk beribadah, dan keadaan itu diterima, ibadah-ibadah itu diterima, tidak ada yang ditolak. Itu fadilahnya datang ke majelis ilmu, datang ke majelis ilmu, belajar satu bab saja, itu subhanallah, nilai pahalanya luar biasa. Maka bismillah, niat datang majelis ilmu untuk mencari hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan, karena memang ada yang request Pak, tolong dong dijelaskan sedikit tentang kitab Bidayatul Hidayah. Apa sih bidayah? Bidayah itu bagian awal. Fama bidayatul hidayah liujarriba biha nafsi. Ada yang bertanya, atau kalau kamu ditanya, fa in qulta, apabila engkau ditanya apa sih bidayah itu? Bidayah itu bagian pertama dari apa? Al-hidayah, dari hidayah. Kita harus paham bagian pertama dari hidayah itu apa. Maka disebutkan di sana, liujarriba biha nafsi. Ketahuilah, fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa, bahwa bidayah dari hidayah adalah perilaku takwa dari sisi zahir.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permulaan dari hidayah adalah perilaku takwa dari sisi zahir. Datang ke majelis ilmu untuk apa? Ngaji. Datang ke masjid Asmaul Husna untuk apa? Salat berjamaah. Nah, setelah salat berjamaah duduk dulu, nggak langsung pulang. Maka ini bagian dari awal. Dari awal hadirnya, datangnya, turunnya hidayah. Karena apa? Wa nihayatuha batinatut taqwa. Dan puncak dari takwa itu adalah yang ada di sisi batin kita. Fala ibada illa bittaqwa, maka tidak ada hasil yang muncul kecuali dengan takwa. Jadi kalau kita kepengen dapat hidayah dari Allah, ya harus berusaha sungguh-sungguh dalam beribadah, Pak. Kepengen dapat nilai lebih, maka harus sungguh-sungguh. Nah, kemudian wala hidayata illa bil muttaqina wat taqwa. Disebutkan lagi di sini tidak ada hidayah kecuali bagi orang-orang yang takwa. Kemudian takwa itu apa sih? Takwa adalah ungkapan dari imtisalu awamirillahi ta'ala. Takwa adalah ungkapan dari ikhtiar kita dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Kemudian wajdinabi nawahiyah, ikhtiar kita sekuat-kuatnya menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa qismani. Nah, kedua adalah dua bagian. Yang pertama, wa hana asyiru alaika bijumalin mukhtasaratin min zahirin ilmi taqwa. Disebutkan di sini, aku akan menunjukkan, dalam kitab ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada kalian secara ringkas beberapa ilmu takwa secara zahir. Dan bagian keduanya adalah aku akan tambahkan bagian yang berikutnya agar kitab ini lebih lengkap. Nah, insya Allah sebagai tambahan, biasanya yang dibahas di pagi keempat di masjid yang kita cintai ini adalah kitab Jawharut Tauhid yang isinya adalah tentang akidah. Nah, ini selingan sebenarnya tentang takwa, tentang adab. Jadi kitab Bidayah Al-Hidayah ini lebih cenderung fokus pada takwa, tentang adab, membimbing kita semuanya agar lebih membekali diri dalam beribadah dengan adab. Maka di bab berikutnya adalah al-awwal fi ta'ah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam taat, perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian muallif hadzal kitab mengawali dalam kalimatnya yang indah, i'lam anna awamirallahi ta'ala faraidun wa nawafilun. Ketahuilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa perintah-perintah Allah taala itu terdiri dari dua hal. Yang pertama fardu, yang kedua sunnah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal fardu ra'sul mal. Fardu itu diumpamakan modal dalam jual beli. Modal pokok, Pak. Kalau fardu itu modal pokok, nggak boleh kurang, nggak boleh nggak balik. Kalau berkurang kemudian nggak balik, pasti ruginya. Makanya fal fardu rasul mal. Fardu itu diumpamakan modal dalam berjual beli. Wa huwa aslut tijarah wa bihi tahsulun najah. Ibadah fardu adalah inti dalam jual beli dan dengannya keselamatan bisa didapat. Modal utama tidak boleh berkurang karena ini akan menyelamatkan bisnis Anda. Kalau ibarat ibrohkan sebagai jual beli. Wan naflu huwa ar-ribhu wa bihi al-fawzu bid-darajat.
Sedangkan ibadah sunnah diumpamakan keuntungan dalam jual beli, dan dengannya kebahagiaan memperoleh derajat luhur bisa didapat. Jadi kalau kepengen dapat lebih, kita harus mengamalkan amaliyah sunnah, Pak. Misalnya yang baru saja kita tunaikan, sholat subuh 2 rakaat itu pokoknya. Kalau mau dapat lebih, dapat keuntungan yang lebih besar lagi, jangan sampai tidak. Sebelum sholat subuh fardunya, sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Nah, itu hal yang harus kita perhatikan kalau pengen dapat keuntungan lebih. Lebih-lebih lagi kalau kita bangun lebih awal, jam 3 sudah bangun, kemudian ambil air wudhu, ampar sejadah, sholat taubat, sholat hajat, sholat yang lain, kemudian memperbanyak istighfar. Wah, itu luar biasa. Itu namanya menambah keuntungan, pundi-pundi keuntungan di dalam menumpuk dan menyiapkan nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka, berarti ini hadis qudsi, Pak. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli adai ma iftaradtu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbuh fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, para hamba tidaklah dapat mendekat padaku melebihi melaksanakan apa yang aku wajibkan kepada mereka, dan tidaklah seorang hamba senantiasa menunjukkan cintanya kepadaku dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah kecuali aku mencintainya. Jadi kalau ingin menambahkan nilai-nilai kecintaan Allah kepada kita, maka kita harus benar-benar berusaha menunaikan ibadah-ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau yang wajibnya saja itu memang sudah menjadi lisensi untuk kita dekat dengan Allah. Nah, dan itu yang paling batas minimal yang harus kita laksanakan. Maka sering saya menyampaikan, Pak, di mana-mana, bahwa sebenarnya apa yang disyariatkan dalam agama ini adalah batas minimal. Apa yang disyariatkan dalam agama ini adalah batas minimal. Contoh, sholat, batas minimalnya apa? 5 kali sehari. Kalau mau pengen lebih, ya laksanakan yang sunnah-sunnahnya. Kerjakan yang sunnah-sunnah. Sholat sunnah yang mengawali dan sesudah fardu. Sunnah apa, Pak? Sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kemudian kita hidupkan sholat sunnah yang lain. Kalau malam kita bisa mengerjakan sholat tahajud. Kalau pagi kita bisa menunaikan sholat duha. Yang tidak terhalang oleh waktu, boleh dikerjakan malam, boleh dikerjakan siang. Ya sholat hajat, sholat taubat, dan sholat mutlak. Nah, itulah yang harus kita perbanyak. Puasa, batas minimal syariat setahun 12 bulan minimal sebulan, yaitu puasa Ramadan. Kalau mau dapat lebih, sebab kalau puasa Ramadan nggak dilaksanakan pasti dosa, kecuali memang udzur syar'i, udzur syar'i. Tapi kalau mau dapat lebih, ya jangan Ramadan saja yang puasa. 6 hari Syawal atau Senin, Kamis, ketemu Tarwiyah, Arafah, puasa, ketemu Tasu'a, Asyura, puasa, ketemu Ayyamul Bid, puasa. Nah itu. Jadi kalau mau lebih harus puasa sunnah, bukan hanya sekedar wajib. Begitu pula zakat. Zakat itu batas minimalnya zakat mal
Ya, kalau dihitung-hitung lagi ya beda setiap zakat mal sesuai dengan harta yang dimiliki. Tapi rata-rata minimal 2,5%. Itu batas minimal yang wajib. Kalau mau lebih, ya ditambahin dengan sedekah-sedekah yang lain. Haji seumur hidup minimal sekali, itu yang wajib. Loh, kemudian kok Allah ngasih rizki, Bapak Ibu punya travel, haji dan umroh, kok bisa haji setiap tahun, bisa umroh setiap bulan? Itu hadiah. Wajibnya berapa? Wajibnya sekali seumur hidup. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam agama ini adalah batas minimal. Kalau mau dapat nilai lebih, kerjakan yang sunnah-sunnahnya. Karena ketika seorang hamba melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka itulah yang akan membangun kecintaan Allah kepada kita. Dan ketika Allah sudah mencintai hambanya tersebab membangun diri dengan ibadah-ibadah sunnah, maka disebutkan di sini, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ketika aku mencintai hambaku, aku yang menjaga pendengarannya yang ia gunakan mendengar. Jadi pendengarannya akan dijaga oleh Allah, tidak mudah untuk kemudian mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku yang akan menjaga penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Allah yang akan menjaga mata kita yang kita gunakan untuk melihat apapun. Walisanuhu alladhi yantiqu bih. Aku yang akan menjaga lisannya yang ia gunakan untuk berbicara. Wayadahu allati yabtashu biha. Aku yang akan menjaga tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, tangannya untuk berbuat apa saja. Warijlahu allati yamshi biha. Dan aku yang akan menjaga kakinya yang ia gunakan untuk melangkah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walan tasila ayyuhat talib. Dan kamu wahai para pencari derajat yang luhur, ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi taala. Wahai orang-orang yang mencari derajat yang luhur, tidak akan sampai engkau itu melaksanakan tidak akan sampai engkau ke dalam derajat keluhuran itu kecuali apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah taala. Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bimiraqabati qalbika, dengan mendekatkan hati kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa jawarika fi lahadhatika wa anfasik. Kemudian anggota-anggota tubuhmu dan tiap perhatian serta nafasmu mulai pagi sampai sore, khina tusbihu ila khina tumsi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kepengin meraih derajat kemuliaan, keluhuran di sisi Allah, kalau Allah udah mengangkat kita dalam keluhuran dan derajat kemuliaan, maka insya Allah di hadapan makhluk pun pasti kita akan luhur, kita akan mulia. Nah, caranya apa? Laksanakan perintah-perintahnya dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, baik hati, anggota tubuh maupun segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Tidak ada nafas, tidak ada tarikan nafas yang kita tarik, yang kita keluarkan kecuali untuk taqarrub ilallah di waktu pagi maupun sore. Fa'lam, maka ketahuilah agar kita paham, Pak. Annallahu ta'ala mutli'un ala dhamirika. Allah itu tahu betul isi hatimu, baik yang zahir, wa musrifun ala zahirika wa batinika, baik yang zahir maupun yang batin. Allah itu muhitun bi jami'i lahazatika. Allah itu tahu cara menyeluruh apa yang kamu perhatikan. Allah juga paham apa yang menjadi pikiran kita, apa yang ada di benak kita, di dada kita, di hati kita, apa yang menjadi orientasi pemikiran kita, Allah tahu. Wa hadaratika, Allah juga tahu betul
Disebutkan di sini langkah-langkah kakimu dan semua tingkah diam dan gerakmu. Wa khotowatika wa sa'iri sakanatika wa harakatika. Baik diammu, gerakmu, Allah paham. Wa annaka fi muhalatatika wa khulwatika mutaraddidun baina yaday. Di saat kamu berkumpul dengan orang lain, Allah tahu. Atau saat kamu sendirian, enggak ada yang lihat, Allah tahu. Nah, fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun. Maka disebutkan kamu selalu ada di hadapannya. Ketahuilah Bapak Ibu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pahami bahwa Allah senantiasa di hadapan kita. Allah selalu di hadapan Anda semuanya. Tidak ada sesuatu yang diem maupun yang bergerak di muka bumi ini dan langit kecuali Allah menguasai langit dan bumi. Tahu akan sesuatu itu. Allah tahu lirikan matamu. Disebutkan di sini, ya'lamu kha'inatal a'yun. Kerlingan matamu, Allah paham, Allah ngerti. Dan wa ma tukhfis sudur, yang tersembunyi di dada kalian, Allah paham. Allah tahu apa yang dirahasiakan dan Allah tahu apa yang engkau sembunyikan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu dan kita sadar betul bahwa Allah itu maha mengerti, maha melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ketika kita diem, ketika kita bergerak, ketika kita sendirian, ketika kita di depan orang banyak, ketika yang ada di lintasan-lintasan pikiran kita, apa yang ada di kilatan-kilatan batin kita, bahkan kerlingan mata yang tersembunyi, baik yang ada di balik dada kita, semuanya Allah tahu. Maka diperingatkan dalam kitab ini, fata'addab ayyuhal miskin, maka beradablah kalian wahai orang-orang miskin. Maksudnya miskin itu jangan tersinggung Pak ya, disebut orang miskin ya karena kita memang miskin. Kita adalah orang yang miskin, orang yang fakir, yang butuh rahmatnya Allah. Jadi kalau kita disebut miskin di sini, ya bersyukurlah memang kita miskin. Emang kita dhaif, emang kita lemah, fakir, butuh rahmatnya Allah, butuh pertolongan Allah. Fata'addab, sadar Allah memperhatikan kalian semuanya, tahu semuanya, maka berakhlaklah, beradablah kalian, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ta'addubal abdil halilil mudnib, bagaimana beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beradablah seperti seorang hamba yang hina, yang berbuat dosa di hadapan raja dan penguasa. Kemudian berusahalah agar Tuhanmu tidak melihatmu di posisi yang dilarang dan tidak kehilanganmu di posisi yang diperintahkan padamu. Artinya apa? Kalau kepengin dapat ridhonya Allah, pengen dapat rahmatnya Allah, pengen dapat ampunannya Allah, posisikan diri kita sebagai hamba yang hina, sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang fakir, sebagai hamba yang tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apapun di hadapan Allah. Jangan mengingat amal yang sudah kita lakukan. Kita harus senantiasa haus, merasa belum bisa beramal apapun. Yang teringat di benak kita adalah dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Apalagi usianya sudah tidak lagi muda. Nah, kita semuanya kayaknya yang rajin ngaji biasanya rata-rata itu kok sudah 40 ke atas Pak. Bahkan yang 40 pun masih rada-rada berkurang. Kayaknya udah wajah-wajah 50 ke atas. Walan taqdiru ala dzalika illa bi an tuzi'a awqatik. Dan kamu tidak akan mampu melakukan hal itu kecuali dengan cara kamu membagi waktumu. Belajarlah mulai dari sekarang mendisiplinkan diri untuk apa? Memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, lewat apa? Wiridmu, auradaka, dari pagi sampai sore, perbanyaklah zikir. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sudah punya tuntunan. Tidak mesti harus dari majelis ini, dari majelis yang lain, dari kiai yang lain, dari ajengan atau ulama yang lain. Sudah punya bimbingan khusus
apa yang harus dibaca di waktu pagi maupun petang. Sudah Pak ya? Harus Pak, jangan sampai enggak. Apa yang harus didawamkan setelah sholat 5 waktu, apa yang harus dibaca setelah sholat malam. Karena apa? Saya pernah memperhatikan beberapa orang, sholat malam sih sholat Pak, habis sholat malamnya udah tidur lagi, atau bahasanya apa ya, sambil nunggu subuh kok bukan zikir gitu loh. Saya sempat bertanya, karena kebetulan masih deket ya, masih keluarga bahkan, emang nggak ada yang dibaca? Malah balik bertanya, yang dibaca apa ya? Astagfirullahaladzim, kok yang dibaca apa katanya Pak? Saya jadi inget, saya pernah cerita dulu di sini, nganterin orang berangkat haji dan umroh. Nah, ketika ziarah ke makam Nabi, kepengen lihat yang namanya raudhahnya Nabi. Setelah saya ajak ke raudhahnya Nabi, semua orang yang di raudhahnya Nabi berlomba untuk sebanyak-banyaknya ibadah di sana. Dengan ibadah apa saja, sholat, semua sholat dikerjakan. Wabil khusus yang namanya sholat sunnah mutlak kan ada hitungannya Pak. Capek sholat, baca Quran. Capek baca Quran, zikir-zikir yang lain. Ada orang yang saya tuntun saat itu, kepengen tahu yang namanya raudhahnya Nabi itu yang mana. Sudah sampai di sana, dari jam 2:30 pagi sampai jam 5:30, sampai turun dari sholat subuh. Setelah turun dari sholat subuh, si jamaah ini nanya sama saya, Pak Ustadz, ya, itu tadi saya melihat orang di raudhah, sholat kok nggak habis-habis, sholat lagi, sholat terus. Itu sholat apa ya? La ilaha illallah. Sudah sampai sana baru nanya Pak. Nah, ini mirip-mirip. Orang sholat malam, habis sholat malam kok kemudian nggak meluangkan waktu duduk untuk berzikir kepada Allah. Ketika ditanya, kenapa nggak zikir? Emang ada yang dizikirkan? Kan Masya Allah Pak. Kita itu butuh Pak, butuh pembimbing, butuh guru yang menuntun kita. Apa yang kita harus kita baca, kita wiridkan. Wa turattiba auradaka. Sudahkah kita mendisiplinkan wirid kita? Pagi dan petang, sobahika ila masaik. Apa yang harus dibaca di waktu pagi, apa yang dibaca di waktu sore. Apa yang dibaca setelah sholat 5 waktu, apa yang dibaca setelah sholat malam. Ini penting Pak. Nah, fas'ahuri ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaik. Nah, perhatikan apa yang sudah dibebankan padamu dari perintah-perintah Allah Ta'ala. Mulai dari kamu bangun, dari tidurmu sampai waktu kamu kembali ke tempat tidurmu lagi. Kita itu harus tahu tuntunan Pak. Apa yang harus kita baca ketika kita bangun pagi. Kayak tadi Pak, maaf, banyak sekali orang itu udah tahu paling utama doa yang dibaca setelah bangun tidur itu apa sih? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan gitu Pak ya? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan aku kembali ba'dama amatana, setelah aku mati. Karena Pak, tidur adalah mati kecil Pak. Tidur itu mati kecil. Karena Pak, ruhnya masih balik. Kalau yang mati beneran itu kan ya mati beneran. Yang akhirnya apa? Ruhnya nggak balik ke jasad. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kalau kemudian pakai logika bahasanya kita, matur suwun ya Allah, aku masih hidup lagi, aku masih bisa bernafas lagi, aku masih bisa bangun lagi, masih bisa beraktivitas lagi. Bismillah, aku gerakkan tubuhku untuk mengambil air wudhu. Nah, syukur mandi di waktu tadi sebelum subuh ya, jam 3 kah atau setengah 4 itu mandi yang paling bagus Pak. Mandi yang paling bagus itu jam segitu. Dan punya hadas nggak punya hadas, punya junub nggak punya junub, mandi kayak mandinya orang junub itu paling bagus. Salah satu mandi yang paling, silahkan dari sisi kedokteran medis maupun yang lain, mandi yang paling bagus itu mandi waktu nggak ada dokter tuh di sana mendelengin saya tuh. Maaf dok, silahkan dicek. Mandi paling bagus itu mandi waktu itu.
sangat menyehatkan, baik secara fisik maupun penglihatan. Sampai guru saya itu usia udah 70 tahun Pak, baca kitab kuning, tulisannya lembut-lembut sekali, nggak pakai kacamata. Lah saya usia baru 50-an tahun sudah pakai kacamata itu. Nah ketika ditanya, Mbak Yai, kok Mbak Yai di usia yang sudah 70 tahun melihat tulisan seuprit-uprit gitu. Tahu seuprit Pak? Kecil-kecil situ, nggak pakai kacamata. Apa rahasianya? Rahasianya itu mandi wubung. Mandi wubung itu istilah orang Cirebon. Mandi wubung itu yang kayak mandi jinabat itu loh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki setiap pagi loh. Paginya bukan pagi setelah jam 6, bukan. Jam 3, setengah 3 itu mandinya. Subhanallah. Itu sangat menjaga dan sangat bermanfaat untuk kesehatan fisik kita. Dan memang sangat membantu. Setelah kita badannya seger, wudu ya kan, sholat jadi nikmat Pak. Sholat jadi nikmat. Nggak percaya praktekin dulu. Kalau udah praktek baru komentar. Nah belum praktek udah komentar. Masa sih Pak Ustadz? Masih Pak Ustadz. Ya itu memang seperti itu. Nikmatin Pak caranya. Nah kemudian apa yang dibaca, apa yang dizikirkan. Nah kalau yang kita zikirkan bacaan istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi kamarrah, berapa kali, enggak pakai bi adadin, tanpa hitungan, bi ghairi adadin, tanpa hitungan, itu sah-sah saja. Karena itu adalah tuntunan yang memang hadir dari Allah dan Rasulnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, berarti baca istighfar adalah perintah dari Allah, dicontohkan oleh Nabi, tanpa ada guru pembimbing, sah. Perbanyak istighfar, boleh, gitu loh. Kemudian apalagi yang dizikirkan? Baca tasbih, baca kalimat-kalimat thayyibah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Itu juga dalilnya perintah dari Allah. Jadi kita baca tasbih, tahmid, tahlil di waktu pagi, di waktu petang, itu adalah perintah Allah. Tanpa ada guru khusus, boleh. Baca sholawat juga perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Jadi kalau kemudian kita zikir tanpa zikir yang dibaca zikir adalah zikir sholawat, tanpa guru khusus, tanpa ijazah bahasanya, tanpa bimbingan mursyid, nggak apa-apa, sah. Tapi kalau kita pengen punya zikiran khusus yang tertib, urutannya seperti apa dulu yang dibaca, kemudian setelah ini apa, itu bagusnya ada pembimbingnya. Karena apa? Ibarat obat Pak, obat jangan asal telan, jangan asal beli, kemudian asal konsumsi. Tanyakan sama dokter, biar tahu kadarnya kan, komposisinya. Pagi 3 atau sekaligus 1 kantong gitu kan, biar cepat sembuh, langsung masuk kuburan gitu kan misalnya. Sekali minum 1 kresek gitu kan ternyata ada komposisinya gitu loh. Yang tahu ya mereka ahlinya. Nah kalau memang seperti itu, bagusnya ada pembimbing. Pembimbing inilah yang disebut dengan mursyid, untuk menuntun tertibnya zikir di waktu pagi dan petang. Nah, semuanya untuk menuntun kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita merasakan nikmatnya ibadah. Salah satu adab yang paling utama, adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siapapun kita semua adalah pendosa Pak, tanpa kecuali. Ada yang nggak terima Pak saya sebut begini Pak? Semua kita ini adalah pendosa. Ada yang nggak terima? Enak saja semua kita, ustadz saja kali, misalnya gitu ya. Ya, semua kita ini pendosa, bener Pak? Semua kita ini pendosa. Manusia itu merupakan ladangnya salah dan dosa, itu nggak bisa dibantah. Karena memang ada dalilnya. Al insanu mahalul khata wan nisyan. Nah, jadi merupakan ladangnya salah dan dosa, baik besar maupun kecil. Namun Allah selalu sebagai zat yang maha pengampun, selalu memaafkan hambanya. Yang rajin
taubat. Maka adab yang paling utama kepada Allah, perbanyaklah taubat. Adab yang paling utama kepada Allah, perbanyaklah taubat. Kan saya udah pernah taubat Pak Ustadz, tapi kan kemudian dosanya diulang lagi. Jangan pernah taubat, tobatlah terus, perbaharui. Makanya kemudian kan ada Rasulullah menganjurkan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbaharui imanmu. Diperbaharui artinya apa? Iman bisa jadi hilang, maka diperbaharui lagi terus dan terus. Begitu pula taubat. Taubat, pernah taubat, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi Ustaz, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai kamu bosan untuk berbuat maksiat. Kan begitu Pak? Setuju nggak ini? Ya kan? Maka Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53, boleh dicatat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Di ayat 53 kata Allah, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kita dianggap, disebutkan oleh Allah melampaui batas. Karena apa? Pernah ingat Jahdar bin Rabi'ah Pak? Orang yang hobinya maksiat, kepengin taubat. Kemudian datang kepada Ibrahim bin Adham, kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Nah, Jahdar bin Rabi'ah ini hobinya maksiat, kepengin taubat, datang kepada orang alim, bilang begini, ya Abul Qasim, tolong bantu aku agar aku bisa bertobat kepada Allah. Emang kenapa kamu kepengin bertobat kepada Allah? Aku punya hobi, gak seperti hobinya orang-orang yang pada umumnya. Emang kamu hobinya apa? Maksiat. Hobinya apa? Maksiat. Itu namanya di dalam kisah Sufi itu ada tokoh Jahdar bin Rabi'ah. Nah, Ibrahim yang biasa dipanggilnya Abul Qasim itu, Ibrahim bin Adham, diam sejenak. Agak lama beliau diam, kemudian berkata, wahai anak muda, silahkan kamu bermaksiat jika kamu sudah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Kamu boleh berbuat maksiat kapan saja, karena itu hobimu. Silahkan kamu berbuat maksiat kapan saja, di mana saja, asal sudah memenuhi 5 syarat ini. Nah, penasaran si pemuda ini, kok boleh maksiat ya? Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syarat yang pertama, berbuatlah maksiat sesuka kamu. Tapi satu, jangan makan rizkinya Allah. Jangan makan rizkinya Allah. Kaget. Yang benar aja Syekh, mana mungkin ada makhluk di kolong langit ini yang makan bukan dari rizki dari Allah. Itu tahu. Terus masih layak untuk kamu berbuat maksiat. Iya udah. Yang kedua apa? Syarat yang berikutnya, berbuatlah kamu maksiat sesuka kamu, kata Abul Qasim tadi. Tapi jangan tinggal di buminya Allah. Apalagi ini syarat yang dua, tambah aneh kamu Syekh. Mana mungkin ada makhluk di atas bumi ini tinggal bukan di atas buminya Allah. Itu tahu. Terus masih layak kamu berbuat maksiat. Ya udah, apalagi syarat berikutnya? Syarat berikutnya, berbuatlah maksiat kamu sesuka kamu, tapi jangan sampai ketahuan sama Allah. Jangan sampai ketahuan Allah. Mana mungkin Syekh ada di kolong dunia ini, di kolong jagat ini, di jagat raya ini, orang berbuat tanpa diketahui oleh Allah. Itu tahu. Kalau tahu, masih layak engkau berbuat maksiat? Ya sudah. Apalagi syarat berikutnya? Dikasih syarat 5 Pak. Dikasih syarat 5. Berbuatlah kamu maksiat sesuka kamu, dimanapun kamu suka, karena memang hobi kamu maksiat. Tapi kalau nanti ujug-ujug datang malaikat maut, kamu jangan mau. Jangan mau dicabut. Ya kan belum taubat. Kalau kamu mau dimatikan sama malaikat Israel, kamu jangan mau. Lari ya. Kamu jangan mau. Kalau keburu mati, kamu jangan mau mati dulu.
Nggak mungkin. Kan ada dalil yang mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagaimana mungkin aku bisa terhindar dari mati kalau udah saatnya? Itu tahu. Kalau udah tahu, masih layakkah engkau berbuat maksiat? Terus apa yang terakhir? Wahai Syekh, yang terakhir, syarat yang kelima ini. Kata Ibrahim bin Adham, berbuatlah maksiat sesukamu hingga engkau kemudian mati sebelum taubat. Nanti kalau kemudian diseret oleh malaikat Zabaniyah, kamu digiring oleh malaikat Zabaniyah, malaikat yang tugasnya menggiring penduduk akhirat untuk dicemplungin, diseret, dibuang ke neraka, lari ya kamu ya. Kamu lari, jangan mau digiring masuk ke neraka. Akhirnya apa? Ampun ya Syekh, nggak ada yang sanggup saya lewati syarat itu semuanya, tidak sanggup. Kalau tidak ada yang sanggup, terus apa alasanmu? Tetap kemudian hobinya maksiat. Maka sejak itu yang namanya Jahdar bin Rabi'ah taubatan nasuha. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pintu adab kepada Allah adalah kita yang banyak dosa, taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun begitu jangan pernah kita gampang memvonis, jangan pernah kita menghakimi orang yang di mata zahir kita masih berkubang di lumpur dosa. Jangan pernah kita memvonis, menghakimi orang-orang yang masih berkubang dalam kemaksiatan, karena kita tidak pernah tahu kapan orang itu benar-benar taubatan nasuha dan kapan Allah benar-benar menerima taubatnya orang itu. Bermohonlah kepada Allah agar kita yang sudah doyan ibadah, yang sudah doyan ngaji, tetap dijaga oleh Allah, tetap bisa istiqomah dalam ibadah dan tetap ngaji, Pak. Jangan mudah menghakimi orang. Nah, penting saya nukilkan satu hadis dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji rahmatullahi taala aqrabu ila Allah taala minal abidil muqnit. Kata Nabi, orang durjana, orang yang banyak dosa lah. Fajir itu orang yang banyak dosa. Tapi ar-raji rahmatullah, yang mengharapkan rahmatnya Allah taala, aqrabu ila Allah taala minal abidil muqniti, itu lebih dekat dengan Allah taala daripada orang yang rajin ibadah tapi kemudian berputus asa. Perhatikan baik-baik, Pak. Orang yang berbuat banyak dosa tapi berharap rahmatnya Allah itu lebih baik, lebih dekat dibanding orang yang rajin ibadah tapi hatinya putus asa. Hatinya itu meragukan rahmatnya Allah. Makanya kemudian diceritakan di sini, Pak. Qala akhbarana Abd Zaid bin Aslam dari sahabat Umar, anna rajulan kana fil umamil madiyah. Dikisahkan, Pak, ada seorang laki-laki di zaman umat terdahulu. Ia seorang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dan ia selalu menekan keras atas nafsunya. Wa yaqnatun nasa min rahmatillah. Namun ia selalu membuat putus asa orang-orang lain dari rahmatnya Allah. Maka summa mata, Allah takdirkan orang itu kemudian meninggal. Faqala ya Rabbi mali indaka faqala an-nar. Kemudian orang itu meninggal dunia lalu berkata, wahai Tuhanku. Singkat cerita, dalam hadis Nabi ini diceritakan, orang itu setelah mati matur kepada Allah, ya Rabbi mali indaka faqala an-nar. Wahai Tuhanku, mana ganjaran apa yang sudah aku amalkan di dunia yang ada di sisimu? Dijawab oleh Allah, jawabanmu jatahmu adalah an-nar, neraka. Kemudian orang tersebut matur lagi, ya Rabbi fa aina ibadati wajtihadi. Terus di mana, kemana ibadah yang saya kerjakan selama saya hidup di dunia? Maka dijawab oleh Allah,
Innaka kunta taqnatun nasa min rahmati fid dunya. Sesungguhnya kamu selalu membuat putus asa orang-orang yang dari rahmatku saat kamu di dunia. Di sini paham Pak, saya menyampaikan hadis ini. Hari ini banyak sekali orang memvonis orang lain. Kamu mah nggak benar ibadahnya. Kamu mah ahli bid'ah. Kamu mah ahli kuburiyun, tukang ziarah, katanya nyembah kuburan. Kamu mah membuat syirik. Kamu mah neraka. Hati-hati Pak, hati-hati. Orang yang gampang memvonis orang seperti itu berarti orang yang termasuk kategori bikin atau membuat putus asa orang-orang dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Allah itu ngikutin nafsunya orang itu gitu loh. Kalau dia nggak suka, Allah berarti nggak suka. Enak sekali menghukumi menisbatkan kepada Allah sesuai dengan seleranya. Nah maka hati-hati Pak. Fa'ana aqnatul yauma min rahmati. Tersebab orang itu di dunianya suka membuat putus asa orang-orang dari rahmatnya Allah, kelak di hari kiamat Allah akan bilang tuh, fa'ana aqnatul yauma min rahmati, maka aku membuat putus asa dirimu pada hari kiamat sekarang ini dari rahmatku. Hati-hati Pak. Maka jangan ikutin orang yang latah karena tersebab tidak tahu dalil kemudian menganggap orang yang berbuat atau beramal nggak ada dalilnya, kemudian dianggap sesat. Padahal dia yang kurang ngaji. Nah kan banyak hari ini orang nggak tahu ngaji, orang nggak tahu rujukannya, orang nggak tahu dalilnya, kemudian memvonis orang yang beramal itu tanpa tuntunan. Nah Mbok Yo kalau nggak tahu tanya dulu. Misalnya ada orang nggak suka ziarah, ya nggak apa-apa, nggak suka kok. Tapi jangan sekali-kali melarang bahwa ziarah itu haram. Nabi itu ziarah kok. Ziarah itu sunnah Pak. Nabi itu tahu nggak sih Pak, barokahnya kita tahu ada salam kepada orang yang sudah tidak ada di muka bumi, sudah mati maksudnya. Ada salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wa antum minal muslimina wal muslimat antum salafun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Salamnya kita kepada orang yang ada di kuburan. Itu yang ngajarin siapa? Nabi. Kok tahu Nabi ngajarin? Itu barokahnya Siti Aisyah yang ketika jatah malamnya kemudian ditinggalkan oleh Nabi keluar rumah, dikiranya mau ke istri yang lain. Setelah dikuntit, diikutin, ternyata Nabi ziarah ke Baqi. Dan ketika Nabi berziarah itu mengucapkan salam itu, ternyata Nabi mengucapkan salam kepada ahlul Baqi. Salamnya Nabi, beliau masih hidup, kepada orang yang sudah meninggal. Sampai, subhanallah, Nabi itu ziarah. Nabi juga ziarah ke syuhada Uhud, di gunung Uhud, ya kan? Lalu kemudian ada orang hari ini menganggap ziarah itu suatu kesyirikan. Kan aneh Pak. Kalau ada orang yang ziarah kubur kok masih salah, masih keliru, benerin cara ziarah yang bener itu begini loh, gitu. Bukan malah nganggap itu nggak ada tuntunannya, kemudian mengharamkan. Nah itu yang paling bahaya seperti itu. Jadi kategori orang yang seperti adalah yang membuat putus asa orang-orang dari rahmatnya Allah. Itu contoh kecil saja Pak, baru satu. Maka sedikit sebagai sebelum misalnya nanti ada yang bertanya, monggo. Satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita nggak boleh gampang memvonis atau menjustis, menghukumi orang lain. Diceritakan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna rajulan lam ya'mal khairan qattun illa tauhid, bahwa ada seorang laki-laki tidak pernah melakukan amal kebaikan sama sekali kecuali hanya bertauhid, hanya mengesahkan Allah, nggak pernah amal ibadah yang lain kecuali hanya tauhid saja kepada Allah. Nah, falamma khadratul mautu qala li ahli, lalu kemudian tatkala sesaat menjelang kematiannya, sudah menyadari nih sakitnya kayaknya sudah tidak akan lama akan mati, dia wasiat kepada keluarganya. Wasiatnya apa? Idza ana muttu fa akhriquni bin nar hatta tad'uni ramadan summa dharuni fil bahri fi yaumi rihin. Apabila saya mati maka kalian bakarlah diri saya dengan api
hingga kalian biarkan diri saya menjadi abu. Kemudian kalau sudah jadi abu, nanti kalian buang abu saya itu di laut di saat hari berangin atau ketika angin bertiup dengan keras. Fafa'alu, maka kemudian anak keturunannya ini setelah diwasiatin benar mati orang tersebut. Fa'idha huwa fi qabdatillahi ta'ala, dilaksanakan semuanya tuh wasiatnya, dikerjakan tuh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fa'idha huwa fi qabdatillahi ta'ala, mereka pun melakukan hal itu. Lalu ketika orang itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, Allahumma madza hamaluka ala ma fa'alta, apa yang membebani kamu hingga kamu melakukan atau mewasiatkan seperti itu pada keluargamu? Dijawab oleh orang tadi yang mati minta dibakar tadi, makhafatuka ya Rabb, aku berwasiat seperti itu karena aku takut kepadamu. Ini ada orang gak pernah beramal soleh, gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah puasa, gak pernah apalah pokoknya, tapi yakin Allah itu ada, yakin akhirat itu ada, yakin balasan itu ada, yakin surga itu ada, yakin neraka itu ada itu loh. Nah, saking takutnya kalau nanti setelah mati dibalas, nah, dia pikir kalau udah mati dibakar, udah jadi debu, debunya dibuang ke laut ketika angin berhembus kencang, tidak akan berbekas gitu kan. Nah, ditanya oleh Allah, Allah zat yang maha ya, menghidupkan kembali, kenapa kamu lakukan itu wahai hambaku? Ternyata karena alasannya apa? Makhafatuka, aku takut kepadamu ya Rabb. Subhanallah, fa ghafara lahu biha wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Apa yang terjadi? Allah memberi ampunan kepada orang itu dengan sebab hal tersebut, padahal orang itu tidak pernah mengerjakan amalan kebaikan sekalipun kecuali hanya tauhid. Nah, maka benar Pak, sejelek-jeleknya kita, naudzubillah, jangan sampai mati berkalang tanah kok dalam keadaan syirik atau musyrik. Karena apa? Syirik dan musyrik itu, syirik itu sifatnya, musyrik pelakunya, ancamannya jelas Pak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa apa saja selain syirik yang Dia kehendaki. Yang penting jangan sampai mati bawa dosa syirik. Dosa sebesar apapun Allah itu ampuni. Allah itu ampuni. Bahkan ada kisah cukup panjang, tapi kalau saya bacakan takut kelamaan. Tapi intinya Pak, di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada orang meninggal dunia, laki-laki, namanya Fulan sebut sajalah. Kemudian setelah mati, jasadnya dibuang oleh warga ke tempat sampah. Nah, padahal di mata Allah orang tersebut adalah waliyun min auliyai, wali di antara wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, waliyun min auliyai, wali di antara waliku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Musa alaihissalam, ini cerita zaman Nabi Musa Pak. Fa'allahu ta'ala ila Musa alaihissalam, Allah memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk kemudian mengurusi jenazah orang tersebut. Karena apa? Jenazah orang tersebut kan tadi diceritakan lam yaghsilu wa lam yukaffinu wa lam yafdanu wa lam yadfanu. Dibuang, tidak dimandikan, tidak dikafani, bahkan tidak dikubur oleh masyarakatnya. Ternyata di mata Allah adalah kekasihnya. Wahai Musa, pergilah. Fadhhab anta fahsilhu wa kaffinhu wa sholli alaihi. Wahai Musa, mandikan orang tersebut, kafani dan solati, serta wadfanhu, juga kuburkan. Ketika Sayyidina Musa datang ke tempat tersebut, mencari-cari tempat tersebut, dan benar ketemu daerahnya, tanya, adakah orang meninggal di tempat ini? Ada, tapi kelakuannya wahai Musa kada wa kada wa annahu kana fasiqan mu'linan. Kelakuannya Masya Allah, kelakuannya adalah kelakuannya orang-orang fasik, orang-orang yang tidak layak mendapat pujian, yang ada terlaknat. Mainannya di tempat lokalisasi, tukang mabok, tukang semuanya perbuatan yang jelek, tukang nodong, tukang yang jahat-jahat.
Kemudian Nabi Musa bertanya, "Aina makanuhu?" Di mana tempat jasad yang kamu ceritakan itu? Nah, kemudian fa'alimuni makanah. Mereka kemudian menunjukkan itu di sana di ujung desa, di tempat pembuangan sampah. Falamma ra'ahu Musa alaihissalam matruhan fil mazbalah. Subhanallah. Nabi Musa melihat orang tadi dalam kondisi terbuang di tempat pembuangan sampah, Pak. Tapi di mata Allah, kata Allah ketika memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wa huwa waliyun min auliyai, dia itu kekasih di antara kekasihku. Wa akhbarun nasu an su'i af'ali. Dan Nabi Musa dikasih tahu betapa buruknya perbuatannya orang tersebut ketika masih hidup. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Nabi Musa kan memang terkenal kalimullah ya, bisa langsung komunikasi dengan Allah. Naja Musa rabbahu faqala ilahi amartani bidafnihi wa salati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran. Ya Rabb, engkau telah memerintahkan aku untuk mengubur jenazah ini dengan memandikan, mengkafani, mensolati, sementara kaumnya mereka bersaksi atas diri mereka tentang kejelekannya. Sementara kaumnya atau masyarakatnya semuanya bersaksi orang itu orang fasik gitu loh. Fa anta a'lamu minhum bis sana'i wa taqbih. Engkau lebih mengetahui dibanding mereka ya Rabb tentang pujian dan keburukan. Engkau lebih tahu tentang pujian atau keburukan. Bisa jadi di mata manusia dia adalah buruk, tapi di mata Allah, nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ahallahu ta'ala ilayya Musa sadaqa qaumuhu fima haqqau anhu min su'i af'ali. Benar yang dikatakan oleh masyarakat di situ. Orang itu memang perbuatannya jelek, tukang maksiat, fasik, pokoknya fajir lah, lengkap kap pokoknya. Kalau bahasa orang sini mah udah bajingan pakai tengik, Pak. Tahu Pak ya? Udah bajingan pakai tengik. Ya pokoknya bajingan tengik lah pokoknya. Jadi benar omongan orang itu. Nah, kemudian benar apa yang diucapkan oleh masyarakat. Ghairu annahu tashaffa'a ilayya 'inda wafatihi bi salasati asya. Hanya saja wahai Musa, ia meminta syafaat kepada aku ketika menjelang kematiannya dengan 3 perkara. Yang dengan 3 perkara itu lau sa'ala biha minni jami'ul mudnibin. Yang seandainya semua pendosa di atas bumi ini memohon dengan 3 permohonannya orang tersebut, maka niscaya aku akan memberikan ampunan kepada semua pendosa di atas bumi itu. Fa kaifa la arhamuhu wa qad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin. Wahai Musa, bagaimana aku tidak mengasihinya padahal sesungguhnya ia telah memohon untuk dirinya dan aku adalah zat yang Maha Pengasih dibandingkan para pengasih lainnya. Aku adalah arhamur rahimin. Maka enggak mungkin dong ada orang pendosa minta belas kasihan kepadaku kemudian aku tidak mengasihi. Maka Nabi Musa kepo, emang Nabi Musa memang rada-rada kepo, nanya, ya Rabbi, wa mas salah satu. Ya Allah, apa yang 3 itu? Permintaan 3 itu dari pendosa hingga kemudian dari pendosa menjadi kekasihmu. Maka Allah kemudian bersabda, lamma dhanat wafatuhu qala ya Rabbi anta ta'lamu minni inni kunta artakibul ma'asi wa kuntu arkahul ma'syada fil qalbi. Wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui dibandingkan diri saya, kata orang yang dosa tadi. Sesungguhnya diri saya telah banyak berbuat berbagai kemaksiatan, namun diri saya tidak menyukai kemaksiatan di dalam hati saya. Aku memang maksiat ya Rabb, tapi aku benci dengan kemaksiatan. Zahirnya berbuat maksiat, hatinya menolak. Lakin istama'a fi salah satu khisali hatta irtagabtul ma'siyah ma'a karahatil ma'siyah fi qalbi. Akan tetapi berhimpun pada diri saya 3 hal yang bawaan ya Rabb, hingga saya berbuat kemaksiatan disertai dengan ketidaksukaan terhadap kemaksiatan itu dalam hati saya. Ada bawaan, 3 hal bawaan memang dari sononya ya Rabb. Awalua hawal nafsi, emang dari sononya saya dikasih nafsu sama jenengan ya Rob. Itu kan bener banget gak kira-kira? Kemudian warrafiqus su, aku punya temen kok ya jelek, lingkungan jelek. Akhirnya apa? Saya terfasilitasi untuk berbuat jelek. Wa iblisu la'natullahi alaih,
Kemudian di sampingku juga ada iblis yang senantiasa menggodaku untuk berbuat kejelekan. Wa hadis salah satu al-qatni fi ma'siyah, dan 3 hal bawaan inilah yang menyeret saya dalam kemaksiatan ya Rabb. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu faghfirli. Sesungguhnya engkau lebih mengetahui dibanding saya ya Rabb terhadap apa yang saya ucapkan ini, maka berilah ampunan kepada aku. Jujur Pak, aku memang tukang maksiat ya Rob, tapi memang aku punya 3 hal yang tidak bisa saya lari, karena memang udah bawaan. Apa itu? Punya hawa nafsu, temen, lingkungan yang jelek, dan ada iblis yang suka nggodain. Maka tersebab 3 perkara ini saya selalu mengulang maksiatku, walaupun saya itu benci dengan kemaksiatan itu. Engkau tahu isi hatiku ya Rob, ampuni hamba. Subhanallah, Allah benar adalah Zat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah Al-Afu, Maha memaafkan. Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Benar diampuni, dimaafkan, bahkan disayangi. Ya Rabbi, innaka ta'lamu bi anni irtakabtul ma'asi. Nah, intinya orang yang ahli maksiat saja, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berbuat maksiat, kemudian dia benar-benar taubatan nasuha, taubat sebenar-benar taubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Apalagi kita lah, insya Allah sebadung-badungnya, senakal-nakalnya kita Pak, orang Indonesia mah enggak, insya Allah enggak pernah bikin kiblat tandingan ya Pak ya. Orang-orang yang di Indonesia, sebandel-bandelnya orang Indonesia, enggak pernah bikin kiblat tandingan. Dalam sejarah ada loh Pak, satu kaum yang pernah bikin kiblat tandingan. Orang mana tuh? Yaman. Itu pernah mau dicuri tuh Pak. Hajar Aswad itu pernah dicuri. Hajar Aswad itu pernah hilang dari pojokan Ka'bah berapa bulan itu? Tidak kurang 16 bulan itu. Siapa yang nyuri itu? Orang Yaman tahu. Sebadung-badungnya orang Indonesia nggak pernah ngusir nabinya Pak. Sejahat-jahatnya orang Indonesia nggak pernah ngusir nabinya. Lah orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy, Nabi diusir ya. Bapak Ibu pernah ngusir Nabi? Nggak pernah. Tenang Pak, tenang. Insya Allah nggak sampai dosanya, paling dosa khilaf lah ya Pak ya. Nah, sebandel-bandelnya kita nggak pernah ada yang ngaku Tuhan kan di sini? Nggak ada yang ngaku Tuhan. Nah, kalau di sana banyak yang ngaku Tuhan. Nah, insya Allah. Jadi sebesar-besarnya dosa kita kayaknya nggak sampai dosanya orang-orang yang diceritakan dalam banyak kisah. Yang penting jangan punya dosa syirik. Bahkan dosa syirik pun ketika ditaubatin Allah menerima taubat. Yang tidak diampuni adalah dosa syirik yang dibawa mati Pak. Paham ya Pak ya? Jadi maaf, banyak orang, saya sering ketemu, banyak orang, dan saya beberapa kali ketemu, bukan sering, beberapa kali ketemu, demi nafsu syahwat duniawinya, kepengin kaya yang, bahasanya, instan Pak ya, kemudian jalur salah lah, saya sebutnya jalur salah lah, jalur kiri. Ketika semuanya sudah ada, semua punya, semuanya melimpah, dia sadar ujung dari perjalanan hidup adalah mati. Setelah semuanya sudah kepengin tobat, tapi dia sudah kadung terikat dalam dalam ikatan perjanjian hitam lah, sebut saja seperti itu. Kepengin tobat, tobatnya susah Pak, yang seperti itu Pak. Karena apa? Dia sudah terikat perjanjian dengan iblis gitu kan. Apakah bisa tobat? Ternyata tetap bisa Pak. Tapi harus paham konsekuensinya, paham dampaknya. Karena apa? Ketika orang kok sampai hilaf, sampai belangsak seperti itu, kepengin kaya sukses dalam waktu instan gitu kan, kemudian menghalalkan segala cara, subhanallah, setelah udah semuanya dapat, kepengin taubat coba. Nah, konsekuensinya siap nggak kehilangan semuanya? Siap. Ya bismillah, kita bantu, kita tuntun. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita pun sebandel-bandelnya nggak sampai sejauh itulah ya. Insya Allah. Jadi yang penting dosa apapun datanglah kepada Allah dengan segala kefakiran, kemiskinan, kedhaifan, kehinaan kita, datang kepada Allah, mohon kepada Allah. Allah zat yang maha menerima taubat. Insya Allah. Ini adalah adab
kepada Allah yang menjadi pondasi dalam kita taqarrub ilallah, pondasi dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Iya, monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Haji. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya dari pahaman tadi itu banyak yang saya tanyakan, tapi mungkin saat ini dua pertanyaan. Iya, monggo. Pertama, saya berani bahwa Allah bukan hidayahnya. Iya. Ada contoh ya, dia bisa ilmu teman sengaja, lalu dia pindah mengajar tempat yang lain, ternyata waktu datanya teman boleh ya ikut mengajar tempat lain, tapi sekarang itu nggak pernah pakai sholat katanya, sehingga saya juga berpikir ini kayak apa gitu, ada yang bagaimana. Kedua, orang yang karena sesuatu hal minta atau apa sebagainya tidak hormat. Nah, sebelumnya dia sudah dapat hidayah dari Allah dari agama kita Islam, tapi dia pindah. Nah, apakah hidayah itu disambut atau kita membuatnya hidayah yang sama dengan Allah SWT? Jadi kita karena bagaimana hidayah itu apakah disambut atau kita yang orang lain juga kita melepaskan hidayah itu sendiri. Yang kedua, apa ya? Tadi itu Ya, yang lupa jangan diingat, Pak. yang saya dapat kita Ada dua aja dulu, Pak. Nanti. oh ya, yang itu dulu. Terima kasih. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Kenapa kita harus memilah dan memilih majelis ilmu dan guru, Pak? Kalau saya pribadi memang sering menganjurkan belajar itu jangan satu tempat. Boleh belajar di mana saja. Punya guru, semakin banyak guru bagus untuk sebagai referensi ilmu. Saya nggak pernah mendoktrin ngaji di sini saja ya. Kalau sudah ngaji di sini, jangan ngaji ke tempat lain. Itu pasti tanda-tandanya guru nggak bener tuh. Catat baik-baik, Pak. Kalau ada guru, ustadz, ajengan kiai ngajarin santrinya, ngajarin jamaahnya. Kalau sudah ngaji di sini, jangan ngaji di tempat lain. Pasti nggak bener itu. Pasti. Loh kok ilmu begitu luas kok jadi disempitkan sesempit itu? Kan bahaya, Pak. Nah, ngaji fikih di Kiai A, ngaji tauhid di Kiai B, ngaji tentang usul di Kiai C, ngaji tentang akhlak, kan bagus. Semakin banyak referensi semakin bagus, itulah. Tapi kalau udah mencari guru ruhaniyah, nah ini yang penting, Pak. Itu harus benar-benar guru yang terpilih, yang kamil mukamil, yang sempurna, antara ucapan perilakunya selaras, antara kepribadiannya benar-benar ketika dilihat wajahnya saja nuntun kita ke akhirat, Pak. Bahkan ada yang seperti itu. Jadi karena apa? Ilmu dimanapun kita belajar, endingnya harus menuntun si penuntut ilmu kita ini semakin dekat dengan Allah, semakin tunduk melaksanakan perintah-perintah Allah. Loh kok ada majelis ilmu, orang itu datang ke majelis ilmu, setelah ngaji di sana kok malah nggak sholat, pasti nggak bener, Pak. Malah syariatnya ditinggalin, masih nggak bener. Wong toreko ini kalau agak loncat nih, Pak, tapi nggak loncat sebenarnya. Belajar hakikat, makrifat, kok nggak belajar syariat, pasti rusak, Pak. Pasti rusak. Syariatnya dulu sebagai pondasi untuk kemudian ke level berikutnya. Oh, saya mau langsung belajar hakikat, nggak usah pakai sholat lagi. Oh, palamu, itu kan. Ini pertanyaan yang pertama dulu kan, Pak. Kan tadi ada orang ngaji, kemudian malah tambah nggak sholat gitu kan. Kemudian berarti ketika dia ngaji bukan malah tambah ilmu,
ngaji bukan malah tambah taat, ngaji bukan malah tambah hidayah, malah bu'dah, semakin jauh dari Allah, itu tandanya ilmunya nggak manfaat. Nah, ilmunya nggak manfaat ini bisa kategori hidayahnya dicabut oleh Allah. Makanya kita berlindunglah sama Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman dulu, iman, ilmu dan yang kita pelajari jangan sampai hilang. Makanya kan ada doa begini, Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbi la takhsha wa amalin la yurfa wa du'ai la yusma. Berarti ada ilmu yang enggak manfaat, ada. Minta pada Allah iman yang terlalu terjaga. Karena ada, Pak? Karena apa? Hidayah itu bisa jadi berkurang karena apa? Jauh dari ketaatan. Semakin kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka semakin kokoh hidayah yang kita peroleh. Nah, jadi apakah hidayah bisa hilang? Ya bisa, tersebab kita kemudian maaf ilmunya nggak manfaat. Tersebab ilmu nggak manfaat itu banyak, Pak. Sombong, nggak menghormati sahibul ilm, tidak menghargai ilmu, merasa diri sudah pinter, akhirnya apa? Nggak butuh nasihat. Nah, itu juga tersebab diantaranya ilmu yang nggak manfaat. Ilmu yang nggak manfaat bikin hidayah jadi rusak, gitu, Pak. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah terhadap mereka yang seperti itu dicabut atau berbuat maksiat banyak. Kita kan tadi katakan tidak boleh menjudge seseorang karena mau Allah lah yang tahu. Dan tadi katakan bahwa orang yang berbuat salah atau rahmat Allah lebih dekat. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap mereka-mereka yang baik, saya paham, Pak. Terus bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang kebetulan kok seperti itu? Setelah ngaji bukan malah tambah rajin ke masjid, setelah ngaji bukan malah melaksanakan perintah-perintah Allah ditegakkan, malah gampangin, bahkan maaf masih senang berbuat maksiat, malah sembarangan semakin berani berbuat maksiat. Kita semua-muanya punya kewajiban. Yang punya kewajiban bukan hanya ustadz ya, bukan kiai, bukan hanya ajengan saja. Kita semua punya kewajiban. Ketika melihat orang lain berbuat hal-hal seperti itu adalah mengingatkan, memberitahu. Memang tugas kita memberitahu, mengingatkan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Basyirau wa nadhira. Tugasnya adalah memberikan kabar bahagia dan memberi peringatan. Kita juga kasih peringatan kepada orang-orang tersebut. Jangan seperti itulah. Wong kita ngaji tujuannya semakin dekat kepada Allah, malah tambah jauh. Jangan maksiatlah, karena maksiat pasti tidak ada keburukan, pasti akan kembali pada dirimu keburukan itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang bertanya, maka kewajiban kita tetap menasehati, tetap mengingatkan dan memperingatkan. Itu bagian dari kita. Jadi yang tahu persis kan ya jenengan yang mungkin berinteraksi kepada beliau, wajibnya kita. Tapi jangan kemudian berpikir terlalu jauh. Kok bisa ya dia udah ngaji kok masih maksiat? Jangan begitu kalimatnya. Itu nanti kita dihukumin orang sombong, Pak. Kok bisa ya sudah haji kok masih maksiat? Kok bisa ya? Emang kita nggak bisa, Pak? Kita pun sama. Jadi yang dimaksud adalah jangan kemudian kita berlebihan menilai. Yang ada kalau kita melihat dohirnya kok masih maksiat, kita yang melihat berdoalah, mudah-mudahan kita nggak kecemplung di tempat yang sama. Mudah-mudahan beliau juga dapat kembali ke tempat yang lebih baik sesuai dengan tuntunan syariat dan agama hingga selamat dunia sampai akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa jama'atana hadha min ahli al-'ilm wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-shalihin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.